sebelah perkampungan warga yang kemudian dibatasi dengan sungai, dan sebelahnya sungai baru hutan tempat terjadinya jatuhnya pesawat ini. Apakah sudah ada keterangan dari pihak terkait untuk menjelaskan insiden dan kronologis dari jatuhnya pesawat ini? Nah, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak manapun, termasuk dari pihak dan Lanut ataupun Lanut Adi Sucipto sendiri terkait jatuhnya pesawat ini, karena di lokasi jatuhnya pesawat ini juga masih steril, belum ada apa-apa, jadi belum ada keterangan resmi dari pihak manapun sampai saat ini. Dari lokasi Anda saat ini berada, apa yang bisa Anda lihat, bisa Anda dengar terkait proses evakuasi dari bangkai pesawat di sana saat ini? Untuk proses evakuasi sampai saat ini belum dilakukan. Saat ini 3 bangkai pesawat yang jatuh itu sudah ditutupi dengan terpal di 3 titik berbeda yang jaraknya tidak terlalu jauh, sudah ditutupi, dan di sekitar lokasi juga sudah diberi garis polisi agar warga tidak mendekat. Jadi sampai saat ini belum ada proses evakuasi ataupun pengangkatan bangkai pesawat ini, namun di sekitar masih dijaga oleh aparat TNI dari Lanut Adi Sucipto. Sekitar lokasi jatuhnya pesawat di kompleks Lanut Adi Sucipto, saat ini warga masih banyak yang berdatangan untuk melihat secara langsung lokasi kejadian ataupun lokasi jatuhnya pesawat di Bandara Adi Sucipto ini. Saat ini kondisi pesawat ataupun puing pesawat yang terbelah menjadi 3 sudah ditutupi dengan terpal oleh petugas TNI maupun Lanut Adi Sucipto. Di situ dapat terlihat bahwa ada 3 lokasi ataupun 3 puing yang ditutupi dengan terpal. Saat ini petugas TNI masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi, dan di area sendiri sekitar area juga diberi garis polisi agar warga tidak bisa mendekat tepat. Andri, dari pengamatan Anda, apakah korban sudah berhasil dievakuasi? Dari lokasi ini sepertinya korban sudah tidak ada, dan kabar terakhir yang kami terima, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Harjo Lukito, rumah sakit milik TNI Angkatan Udara, dan kabar terakhir bahwa pilot dikabarkan meninggal dunia. Gitu. Andri, mungkin Anda bisa pastikan kembali, mengkonfirmasi lagi berapa jumlah korban yang pasti? Apakah memang hanya 2 pilot dan co-pilot saja yang memang diberitakan sebelumnya menjadi korban dalam insiden ini? Sampai saat ini kabar terakhir bahwa hanya dua orang yang menjadi korban, yaitu co-pilot dan awak pesawat. Tidak ada korban lain seperti warga maupun ini, tidak ada korban, karena lokasi jatuhnya pesawat ini berada di area hutan yang berada di sekitar Lanut Adi Sucipto. Jadi ini berada di sebelah pemukiman warga dan di area hutan yang agak-agak tertutup seperti itu, sehingga tidak ada warga yang menjadi korban. Seberapa dekat Anda dengan lokasi titik jatuhnya pesawat ini? Kalau saya lihat tadi masih ada warga berlalu lalang di belakang Anda. Dari lokasi saya berdiri ini dengan lokasi jatuhnya pesawat hanya sekitar 100 meter. Namun saya berada di sebelah perkampungan warga yang kemudian dibatasi dengan sungai, dan sebelahnya sungai baru hutan tempat terjadinya jatuhnya pesawat ini. Apakah sudah ada keterangan dari pihak terkait untuk menjelaskan insiden dan kronologis dari jatuhnya pesawat ini? Nah, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak manapun, termasuk dari pihak dan Lanut ataupun Lanut Adi Sucipto sendiri terkait jatuhnya pesawat ini, karena di lokasi jatuhnya pesawat ini juga masih steril, belum ada apa-apa, jadi belum ada keterangan resmi dari pihak manapun sampai saat ini. Dari lokasi Anda saat ini berada, apa yang bisa Anda lihat, bisa Anda dengar terkait proses evakuasi dari bangkai pesawat di sana saat ini? Untuk proses evakuasi sampai saat ini belum dilakukan. Saat ini 3 bangkai pesawat yang jatuh itu sudah ditutupi dengan terpal di 3 titik berbeda yang
jaraknya tidak terlalu jauh, sudah ditutupi, dan di sekitar lokasi juga sudah diberi garis polisi agar warga tidak mendekat. Jadi sampai saat ini belum ada proses evakuasi ataupun pengangkatan bangkai pesawat ini, namun di sekitar masih dijaga oleh aparat TNI dari Lanut Adi Sucipto. Pesawat tempur ini didatangkan sejak September 2013 hingga Februari 2014. Jet tempur T-50I ini dibeli seharga 400 juta dolar Amerika atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Selain berfungsi sebagai pesawat tempur, pesawat berbobot 14 ton ini juga digunakan sebagai pesawat latih bagi penerbang pemula. T-50I Golden Eagle adalah pesawat canggih yang dilengkapi dengan sistem avionik digital, persenjataan dan radar warning receiver sehingga mampu mendeteksi keberadaan musuh dari jarak jauh. Pesawat tempur ringan ini didatangkan untuk meremajakan alutsista TNI yang sebagian besar sudah berumur puluhan tahun, seperti Hawk MK-53 yang sudah menjadi bagian TNI AU sejak 1980. T-50I adalah pesawat latih supersonik buatan Amerika Korea dan dikembangkan oleh Korean Aerospace Industry. Dalam konfigurasi lengkap pada bobot maksimal 14 ton, pesawat ini mampu dengan mudah menanjak hingga ketinggian mencapai 55.000 kaki dari permukaan laut. Bahkan kecepatan maksimalnya bisa mencapai 1,5 kali kecepatan suara. Desain dan penampilannya sekilas mirip F-16. Sebagai pesawat tempur, total kapasitas angkut persenjataan mencapai sekitar 10.500 pon atau 15 ton. Pesawat ini juga dilengkapi Cannon Gatling internal 3 laras General Dynamics 20 mm yang mampu menyemburkan 2.000 peluru per menit. Cannon ini ditempatkan di sisi kiri kokpit. 5 external station pada bagian sayap juga didesain untuk membawa semua jenis bom, rudal maupun roket. Panjang pesawat mencapai 43 kaki dengan lebar sayap 31 dan tinggi 61 kaki. Tim TV One mengabarkan. Sebelah perkampungan warga yang kemudian dibatasi dengan sungai, dan sebelahnya sungai baru hutan tempat terjadinya jatuhnya pesawat ini. Apakah sudah ada keterangan dari pihak terkait untuk menjelaskan insiden dan kronologis dari jatuhnya pesawat ini? Nah, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak manapun, termasuk dari pihak dan Lanut ataupun Lanut Adi Sucipto sendiri terkait jatuhnya pesawat ini, karena di lokasi jatuhnya pesawat ini juga masih steril, belum ada apa-apa, jadi belum ada keterangan resmi dari pihak manapun sampai saat ini. Dari lokasi Anda saat ini berada, apa yang bisa Anda lihat, bisa Anda dengar terkait proses evakuasi dari bangkai pesawat di sana saat ini? Untuk proses evakuasi sampai saat ini belum dilakukan. Saat ini 3 bangkai pesawat yang jatuh itu sudah ditutupi dengan terpal di 3 titik berbeda yang jaraknya tidak terlalu jauh, sudah ditutupi, dan di sekitar lokasi juga sudah diberi garis polisi agar warga tidak mendekat. Jadi sampai saat ini belum ada proses evakuasi ataupun pengangkatan bangkai pesawat ini, namun di sekitar masih dijaga oleh aparat TNI dari Lanut Adi Sucipto. Sekitar lokasi jatuhnya pesawat di kompleks Lanut Adi Sucipto, saat ini warga masih banyak yang berdatangan untuk melihat secara langsung lokasi kejadian ataupun lokasi jatuhnya pesawat di Bandara Adi Sucipto ini. Saat ini kondisi pesawat ataupun puing pesawat yang terbelah menjadi 3 sudah ditutupi dengan terpal oleh petugas TNI maupun Lanut Adi Sucipto. Di situ dapat
terlihat bahwa ada 3 lokasi ataupun 3 puing yang ditutupi dengan terpal. Saat ini petugas TNI masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi dan di area sendiri, sekitar area juga diberi garis polisi agar warga tidak bisa mendekat tepat. Andri, dari pengamatan Anda, apakah korban sudah berhasil dievakuasi? Dari lokasi ini sepertinya korban sudah tidak ada, dan kabar terakhir yang kami terima, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Arjo Lukito, Rumah Sakit milik TNI Angkatan Udara, dan kabar terakhir bahwa pilot dikabarkan meninggal dunia. Gitu. Andri, mungkin Anda bisa pastikan kembali, mengkonfirmasi lagi berapa jumlah korban yang pasti? Apakah memang hanya 2 pilot dan co-pilot saja yang memang diberitakan sebelumnya menjadi korban dalam insiden ini? Sampai saat ini kabar terakhir bahwa hanya dua orang yang menjadi korban, yaitu co-pilot dan awak pesawat. Tidak ada korban lain seperti warga maupun ini tidak ada korban, karena lokasi jatuhnya pesawat ini berada di area hutan yang berada di sekitar Lanut Adi Sucipto. Jadi ini berada di sebelah pemukiman warga dan di area hutan yang agak-agak tertutup seperti itu, sehingga tidak ada warga yang menjadi korban. Seberapa dekat Anda dengan lokasi titik jatuhnya pesawat ini? Kalau saya lihat tadi masih ada warga berlalu lalang di belakang Anda. Dari lokasi saya berdiri ini dengan lokasi jatuhnya pesawat hanya sekitar 100 meter. Namun saya berada di sebelah perkampungan warga yang kemudian dibatasi dengan sungai, dan sebelahnya sungai baru hutan tempat terjadinya jatuhnya pesawat ini. Apakah sudah ada keterangan dari pihak terkait untuk menjelaskan insiden dan kronologis dari jatuhnya pesawat ini? Nah, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak manapun, termasuk dari pihak dan Lanut ataupun Lanut Adi Sucipto sendiri terkait jatuhnya pesawat ini, karena di lokasi jatuhnya pesawat ini juga masih steril, belum ada apa-apa, jadi belum ada keterangan resmi dari pihak manapun sampai saat ini. Dari lokasi Anda saat ini berada, apa yang bisa Anda lihat, bisa Anda dengar terkait proses evakuasi dari bangkai pesawat di sana saat ini? Untuk proses evakuasi sampai saat ini belum dilakukan. Saat ini 3 bangkai pesawat yang jatuh itu sudah ditutupi dengan terpal di 3 titik berbeda yang jaraknya tidak terlalu jauh, sudah ditutupi, dan di sekitar lokasi juga sudah diberi garis polisi agar warga tidak mendekat. Jadi sampai saat ini belum ada proses evakuasi ataupun pengangkatan bangkai pesawat ini, namun di sekitar masih dijaga oleh aparat TNI dari Lanut Adi Sucipto.